Pak Erlangga berhasil mengantarkan Golkar sampai dengan 102 kursi. Yes. Kemenangan partai ini adalah, ini kan kalau orang ribut itu ketika lapar. Iya. Tetapi kalau ketika dia kenyang, dia tersenyum, tidurnya pulas. Kan kita belum tahu sekarang memang benar Bahlil yang terpilih atau... Halo Sobat Muda Indonesia, kembali lagi dengan saya Ilham Rasul dalam podcast Rumah Pemuda. Salam pemuda, speed, smart, solid. Hari ini kita kedatangan abang kita yang istimewa, atasan saya di Golkar, Abang Sahmud Basri Ngabalin. Selamat sore Abang. Selamat sore. Terima kasih telah berkenan hadir di podcast Rumah Pemuda. Terima kasih sudah diundang. Kali ini Bang, Abang yang ketiga kita bahas soal gunjang-ganjing Partai Golkar. Sebenarnya sih nggak gunjang-ganjing. Pak Erlangga mengundurkan diri alasan untuk dalam transisi pemerintahan, tetapi publik tidak bisa ditutup mulutnya soal dugaan, soal macam-macam pikiran negatif yang berkembang di publik tentang kemunduran Erlangga. Karena tidak ada yang bisa kita lihat secara kasat mata sebagai penyebab mundurnya Pak Erlangga secara politik. Secara Golkar menang urutan kedua Bang. Yang kedua, Golkar telah membuktikan diri sebagai pendukung pemerintah dan berhasil mengantar Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Kok tiba-tiba Pak Erlangga mundur Bang? Menurut Abang gimana nih? Baik, terima kasih. Saya sudah diundang di Rumah Pemuda. Terkait dengan sebenarnya tadi yang sudah disampaikan bahwa bukan gonjang-ganjing. Dalam iklim demokrasi dan kita berpartai, berorganisasi, itu hal-hal yang sebenarnya wajar aja. Tapi kita juga tidak punya kemampuan untuk membatasi publik, untuk harus publik berkesimpulan, membuat statement dan lain sebagainya. Tetapi dengan sikap Pak Erlangga yang mengutamakan dan mengedepankan kepentingan partai, bangsa dan negara, sehingga Pak Erlangga akan melihat bahwa ada hal yang lebih besar yang mungkin akan diberikan kepada Pak Erlangga untuk melaksanakan amanah. Nah ini kan persoalan-persoalan yang memang tidak bisa dijelaskan secara terbuka ke publik. Karena kita lihat bahwa inilah sikap kenegarawan seorang Erlangga Hartarto untuk meletakkan jabatannya, tetapi ada tugas lain yang harus dilaksanakan. Sehingga mungkin itulah sikap dan keputusan yang diambil oleh Pak Erlangga. Apakah Abang melihat mundurnya Pak Erlangga ini sebagai bentuk penyelamatan Partai Golkar? Dalam pernyataan Pak Erlangga, video pendek yang sudah disampaikan bahwa memang salah satu untuk bisa menempatkan sehingga Golkar ini tetap stabil, karena kita juga tidak bisa pungkiri bahwa Pak Erlangga berhasil mengantarkan Golkar sampai dengan 102 kursi. Yes. Kemenangan partai ini adalah sebuah karya besar yang dibuat oleh Pak Erlangga. Yes. Nah oleh karena itu dengan hal seperti itu mungkin Pak Erlangga melihat bahwa kalau karya yang sudah dibuat besar terus dirusak sendiri oleh Pak Erlangga, ini menurut Pak Erlangga mungkin lebih baik langkah-langkah yang harus diambil dengan beliau mundur dari ketua umum dan bisa melaksanakan dan menyerahkan ini kepada tampuk kepemimpinan kepada kader yang lain. Yang penting bahwa apa yang menjadi keberhasilan yang sudah dia perbuat yang sudah diproduksi ini bisa dijaga dan Golkar menjadi sebuah partai yang di Indonesia ini memiliki partai besar, partai yang berpengalaman, partai yang memiliki banyak kader. Nah itulah mungkin Pak Erlangga membuktikan bahwa bukan karena beliau mundur terus terjadi kiamat di Partai Golkar itu. Ya. Kalau itu kejadian yang sama pernah juga terjadi sebelumnya. Pak Novanto bermasalah digantikan sama yang lain. Secara prinsip Golkar kuat secara sistem. Tidak tergantung pada sosok pemimpinnya tentu saja. Cuma memang yang gak clear di publik ini kok
Pak Erlangga mundur gitu. Kalau bahwa dia ingin fokus pada pemerintahan, misalnya ingin bantu pemerintahan, toh juga selama ini Pak Erlangga jadi Menko dan jalan kementeriannya. Ya, kalau keputusan ini kan nanti akan kita buktikan ini seiring waktu. Oke. Seiring waktu nanti kita lihat apa yang penjelasan kepada publik itu nanti kita akan melihat itu setelah beberapa dekade waktu ke depan baru kita akan menyimpulkan. Iya. Ini kan Pak Erlangga baru mundur dan kita di Golkar juga baru pleno dan menetapkan PLT. Sebentar lagi kita akan mempersiapkan Munas. Setelah itu kita akan mendapatkan sosok pemimpin untuk bisa menakodai Partai Golkar nantinya. Oke, nanti kita akan fokus bahas soal Golkar pasca mundurnya Erlangga, Bang. Oke. Tetapi ada satu pertanyaan lagi sebelum kita masuk pada sesi itu. Bagaimana reaksi orang-orang Golkar di daerah? Abang ini kan kepala BSN ya, Badan Saksi, yang menjadi tulang punggung partai selama proses pemilu ini terjadi. Iya, saya selama ini berkeliling Indonesia untuk mengkomunikasikan dan mempersiapkan. Jadi ketika unsur partai belum bergerak, kita BSNPG sudah bergerak untuk mempersiapkan pilkada. Nah, apa yang hari ini terjadi di bawah dan Golkar ini kan siapapun dia yang akan memimpin, setiap kader ini udah siap dengan segala model yang akan muncul nantinya. Nah, oleh karena itu hampir kita pastikan bahwa riak-riak itu tidak kita temukan dalam keluarga besar Partai Golkar ini dari Sabang. Bahwa ada 1-2 itu wajar, manusiawi. Karena ada respon positif, ada respon negatif. Tapi kan nanti seiring waktu yang akan menjelaskan bahwa kenapa Pak Erlangga mundur, apa pertimbangannya Pak Erlangga mundur, kenapa keputusan itu diambil. Nah itu nanti setelah berjalan baru kita mulai bisa mengorek satu persatu. Hari ini kita nggak bisa menyimpulkan. Memang bermacam-macam pendapat yang muncul di publik dan lain sebagainya. Kami khususnya saya sebagai kader Golkar tidak punya kemampuan untuk menjelaskan itu secara verbal kepada publik. Biarkanlah publik yang akan memberikan penilaian dan nanti di waktu-waktu yang akan datang kita akan menemukan jawaban-jawaban itu. Ya, kalau soal dinamika udah pasti Golkar paling hebat menghadapi dinamika. Apapun bentuk konfliknya Golkar selesaikan. Ini pengalaman yang bisa publik lihat. Tetapi apakah ini tidak akan menjadi presiden buruk ke depan bagi orang-orang yang hari ini sedang berproses, Bang? Misalnya Abang hari ini berproses panjang, tiba-tiba berada pada pucuk pimpinan menghadapi suatesi dalam tanda kutip sulit, harus juga mundur. Sebenarnya ini bukan terjadi di Golkar. Di seluruh organisasi kita itu sudah harus siap. Ya. Artinya bahwa perubahan cuaca dan lain sebagainya ini kan kadang di luar dari sebuah skenario yang memang sudah dibuat. Perencanaan yang kita buat baik di organisasi manapun. Tiba-tiba kalau terjadi turbulence dan lain sebagainya, ini yang harus kita siap. Pengalaman kita ini kan misalnya kayak terjadi gerakan 98, itu kan turbulence dan akhirnya terjadi morat-marit dan lain sebagainya. Tapi kok kesini kan akhirnya kita mulai melakukan perenungan panjang. Kita mulai berpikir secara sehat, kita mulai menghadirkan bukti-bukti dan lain sebagainya. Akhirnya kita bisa menemukan jawaban itu. Dan alhamdulillah terjadi pergantian kepemimpinan nasional, terjadi kepemimpinan manapun, kita bisa menyesuaikan. Nah, kita sebagai generasi muda yang hari ini siap untuk mengambil tongkat estafet dari para senior dan lain sebagainya juga harus siap dengan kondisi-kondisi itu. Artinya bahwa menurut saya bukan persoalan struktural, tapi yang terpenting adalah fungsional. Ya. Apa yang kita bisa perbuat, kemampuan apa yang harus kita munculkan sehingga kita bisa bersaing. Apalagi nanti kita diperhadapkan dengan era keterbukaan yang hari ini sementara berlangsung. Artinya hari ini Pak Erlangga telah membuktikan diri sebagai orang yang benar-benar punya komitmen yang kuat untuk mempertahankan stabilitas dan kebaikan untuk Partai Golkar gitu ya Bang ya? Ya, memiliki jiwa kenegarawan. Iya. Beliau menunjukkan
Beliau mundur rasa cintanya kepada Partai Golkar dan akhirnya hari ini setelah beliau mundur dan Golkar juga mulai melakukan Langkah-langkah persiapan menunjuk PLT dan ini semua jalan biasa dan alhamdulillah sampai hari ini di Golkar berjalan baik saja. Oke. Terkait rumor yang berkembang di luar Bang, mundurnya Pak Erlangga telah ada pengganti. Yang banyak berkembang ini nama Pak Bahlil Lahadalia. Apakah ini menjadi skenario besar dari awal? Mundurnya Erlangga telah disiapkan penggantinya? Persoalan skenario dan lain sebagainya, Golkar ini adalah partai terbuka, TBK lah. Oke. Artinya siapapun dia yang sebagai warga negara, dia masuk ke sini dan dia ingin berjuang melalui media Partai Golkar, itu kan terbuka luas. Nah, tinggal disesuaikan aja sebenarnya. Kalau misalnya forum-forum yang nanti ada di situ ada Rapimnas, ada pleno dan seterusnya, terus ingin untuk mencalonkan siapapun dia dan sekarang kan banyak juga kader-kader yang akan muncul. Nanti kita lihat nanti di ini kan yang berkembang di permukaan Bang. Satu hari pasca Pak Erlangga mundur, Pak Idrus sudah mempublikasi telah ada 34 dukungan buat Pak Bahlil Lahadalia. Dalam konteks konsolidasi politik, menurut saya ini sesuatu yang wow. Kita juga biasa melakukan konsolidasi politik kayak begitu Bang, meskipun bukan kelasnya seperti Golkar gitu ya. Yeah. Tetapi itu minimal butuh waktu 2-3 minggu bahkan sebulan. Pak Idrus cuma butuh 2 hari Bang. Nah, Pak Idrus ini, Bang Idrus ini kan mantan sekretaris jenderal. Oke. Artinya kan struktur dan simpul-simpul dari Partai Golkar ini beliau sangat menguasai. Oke. Sehingga mungkin kita juga punya kemampuan untuk menganalisa itu. Kita harus duduk sama-sama sama Bang Idrus. Iya. Supaya kita bisa tanyakan, kita gali itu. Yang saya mau tanya ke Abang, kenapa bukan Bang Doli yang ambil peran itu? Saya pikir ini persoalan momentum ya. Oke. Momentum dan siapa yang akan mengambil keputusan untuk masuk, terlibat dan lain sebagainya. Karena masing-masing punya skenario, masing-masing punya strategi nih. Iya. Untuk memposisikan diri. Kira-kira Bang Idrus lah ini yang paling jago nih mengambil momentum ini ya saat salah ini. Satu, saat menurut ini saya gitu itu ya. salah satu. Kan masih ada misalnya ada nama-nama lain yang muncul, yang ingin tampil dan lain sebagainya. Kita buktikan itu pada saat setelah pleno. Setelah pleno itu diumumkan di DPP Partai Golkar itu kan berjajar cukup banyak di belakang itu. Iya. Artinya bahwa Golkar menunjukkan bahwa tidak ada masalah. Setelah mundurnya Pak Erlangga, kita pleno dan kita tentukan ketua PLT-nya dan semua mendukung. Wujud orang beramai-ramai datang memberikan dukungan dan pada saat pleno yang di luar publik berpendapat bahwa ini akan terjadi deadlock dan lain sebagainya, ternyata tidak. Ternyata Golkar bisa menyelesaikan ini dalam waktu yang sangat singkat dan setelah disepakati dan rame-rame. Kan jarang itu Golkar melakukan konferensi pers dengan jumlah besar seperti itu. Iya. Jadi Golkar ingin membuktikan bahwa Golkar tetap bersatu meskipun meskipun Pak Erlangga mundur dan banyak spekulasi di luar gitu ya Bang ya. Oke, selanjutnya Bang, pasca mundurnya Erlangga, langkah apa yang diambil Golkar terkait misalnya dengan persiapan pilkada serentak? Nah, kalau pilkada ini kan sementara berjalan. Kita untuk mempersiapkan pilkada ini lewat pemenangan pemilu itu sudah 2 tahun sebelumnya. Bahkan pada saat pileg, pilpres itu sudah ada strategi Golkar untuk melibatkan para calon-calon kepala daerah itu untuk terlibat. Iya. Untuk mempersiapkan, saling membackup sampai dengan hari ini. Artinya bahwa dengan strategi yang Golkar sudah siapkan sampai dengan hari ini, perubahan kepemimpinan itu boleh terjadi, tapi kebijakan dan sistem itu tetap kita jalankan sesuai dengan amanah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Artinya bahwa keputusan yang sudah diputuskan melalui pemenangan pemilu terkait dengan cakada-cakada yang sudah diumumkan bahwa memang ada hal-hal kecil, riak-riak kecil yang terjadi, itu juga nggak bisa dihindari. Iya. Dan itu harus kita jalani
Nah, karena memang ini makanya mungkin dikejar juga untuk secepat mungkin. Karena pengunduran diri ketua umum, akhirnya harus ada ketua umum baru untuk bisa menandatangani seluruh rekom-rekom yang nanti akan dibuat itu. Iya. Ada kemungkinan nggak misalnya rencana tanggal 27 ya Bang? 27 tanggal 25 pendaftaran. ya? Tanggal 25 Munaslup, Munas 20 dipercepat, tanggal sorry. 20. Oh tanggal 20. Tanggal 20. Penutupannya nanti kita jadi Rapimnas, setelah Rapimnas lanjut dengan Munas dipercepat, setelah itu langsung penutupan di tanggal 21 malam. Oh, dipastikan tidak akan ada chaos. Insya Allah sampai hari ini tidak ada, dan saya pikir kesadaran kader Golkar dan seluruh pengurus Golkar ini kan lebih mengedepankan keselamatan partai ketimbang kita harus riak-riak tanpa sebuah tujuan yang pasti. Oke. Ini kita berandai-andai Bang. Boleh dong kita andai. Boleh. Karena semua kemungkinan pasti bisa terjadi. Bagaimana jika Munas molor? Munas dipercepat ini molor, dan bagaimana nasib cakada-cakada dari Golkar? Saya pastikan bahwa kalau untuk molornya Munas itu tidak ada, karena kita punya pengalaman untuk mendrive agenda-agenda seperti ini. Jadi insya Allah aman. Kedewasaan kader Golkar, para senior pengurus yang ada di kader Golkar ini adalah bagaimana kita bisa menghadirkan Munas itu dan secepatnya memilih pemimpin baru di. Oke, Abang jamin dari sisi kader Golkarnya ya. Bagaimana dengan kalau misalnya nyeleneh dikit aja Menkumham, memperlambat SK Menkumham bagi pengurus definitif? Ya, itu sudah diantisipasi dan coba sudah dikomunikasikan, sehingga posisi komunikasi sepanjang di Menkumham itu ketika terjadi trouble atau ada dua pilihan dan lain sebagainya, ini kan yang menjadi problem tersendiri. Tetapi kalau insya Allah secara internal itu baik, lancar, dan tidak ada alasan juga untuk Menkumham itu menahan SK itu. Oh gitu. Jadi dengan kondisi seperti itulah kader Golkar dan seluruh pengurus Golkar ini mencoba untuk bagaimana menghadirkan Munas itu yang lebih kondusif, lancar gitu ya Bang ya. Gitu. Oke. Berarti aman prinsipnya cakada-cakada ini? Insya Allah aman. Aman karena kita sudah lakukan konsolidasi, bahwa mungkin ada 1-2 mengalami perubahan dan lain sebagainya. Kan kita masih tetap ini. Dewan pemenangan pemilu masih tetap melakukan konsolidasi. Karena kita mau menang. Prinsipnya Golkar ini mau menang, sehingga koalisi yang dibangun ini harus benar-benar bisa memastikan untuk kemenangan partai itu. Apalagi kayak saya BSNPG, kita sudah turun ke bawah dan kita berikan beberapa masukan, kita persiapkan. Karena kemenangan kita ini, pertarungan kita lebih pada di TPS nantinya. Iya. Sehingga dari sekarang kita harus lakukan. Artinya bahwa siapapun dia yang sudah diputuskan menjadi cakada dari Partai Golkar, dia harus memenuhi seluruh persyaratan kriteria yang memang sudah diputuskan oleh DPP Partai Golkar. Oke, berarti secara prinsip nggak ada masalah apapun dari kemunduran Pak Erlangga Hartarto. Insya Allah aman, baik. Kesiapan Rapimnas dan Munas dipercepat gimana Bang sejauh ini? Sementara berjalan, panitia sudah dibentuk dan kesiapan juga sudah dilakukan, dan insya Allah sampai dengan hari ini yang saya amati, panitia lancar-lancar aja. Lancar-lancar aja Bang. Cuman ada kemarin tokoh senior Golkar yang menyatakan keberatan soal Pak Bahlil itu. Pak Agung. Yang celakanya kalau tidak ada kader Golkar yang melakukan otokritik. Iya. Itu yang berbahaya. Bahwa ada 1-2 melakukan otokritik, masukan dan lain sebagainya. Jangan dilihat sebagai itu sesuatu hal yang berbahaya. Tapi harus kita jadikan itu sebagai motivasi untuk perbaikan partai ini ke depan. Intinya di Golkar ini semua bisa didudukkan. Harus. Jadi harus bisa dikomunikasikan. Nah, yang celaka kalau ada kader yang menerima itu secara utuh dan tidak menjadikan ini sebagai bahan diskusi, sebagai tanda kutip ini motivasi untuk perbaikan partai.
Oke, Itu yang harus memang kader Golkar ini hebat-hebat Bang. Abang jago sekali. Satu lagi Bang, Pak Bahlil ini kan nggak jauh dari usia Abang kan ya? Ya dekat-dekat lah. Dekat-dekat lah. Ya saya pun nggak jauh-jauh dari beliau. Sementara ada segerombolan senior di Golkar itu. Menurut Abang bagaimana kira-kira memecah kebuntuan lah kalau mungkin senioritas ada. Karena yang selama ini banyak nongol di Golkar ini kan kayak Pak Bamsud yang udah sangat lama prosesnya di Partai Golkar. Belakangan ada senior kita juga Bang Doli. Ya kalau nggak salah kan masih di bawah Bang Doli kan Bang Bahlil ini kan. Ini gimana mencarikan suasana ini Bang? Secara psikologis. Kan kita belum tahu sekarang memang benar Bahlil yang terpilih atau yang lain. Kelihatannya begitu Bang. Nah artinya bahwa kalau misalnya ada junior yang terpilih, ini kan butuh komunikasi sebenarnya. Saya tidak menyebutkan nama deh. Tapi yang paling penting bahwa Munas ini membuka selebar-lebarnya kepada setiap kader untuk bisa membuktikan dirinya bahwa dia punya kemampuan untuk memimpin partai, melanjutkan apa yang sudah ditoreh oleh Pak Erlangga dan ketua-ketua umum sebelumnya. Sehingga siapapun dia, ketika dia udah memutuskan untuk menjadi pemimpin di Partai Golkar, maka dia harus tahu apa konsekuensinya. Konsekuensinya misalnya dia harus berhadapan dengan para pemikir-pemikir yang luar biasa, senior, junior. Ini ibarat hutan belantara yang kita mau masuk untuk menjadi pemimpin dari seluruh warga masyarakat di hutan belantara. Artinya kita harus siap dengan segala konsekuensi itu. Sebenarnya yang saya mau bilang Bang, ada nggak sih potensi pemotongan generasi di Partai Golkar ketika banyak senior-senior ini tidak mendapat tempat untuk menjadi leader hari ini? Golkar ini hampir saya pastikan bahwa tidak ada pemotongan generasi. Karena hampir setiap baik senior, junior dan lain sebagainya itu disiapkan seluruh lahan-lahannya masing-masing. Sehingga tidak ada. Jadi para senior masih tetap berkiprah, memberikan masukan, memberikan pertimbangan. Kita dewannya aja ada berapa tuh, dewan pembina, dewan penasehat, dewan pakar dan seterusnya. Jadi apa mau bilang sejauh porsi kuenya pas, aman-aman saja. Aman aja. Ini kan kalau orang ribut itu ketika lapar. Iya. Tetapi kalau ketika dia kenyang, dia tersenyum, tidurnya pulas. Gitu kan? Tidurnya nyenyak. Nah, persoalannya kalau dia lapar, itu nggak bisa tidur itu pasti. Nah, Golkar dalam hal ini sudah menyiapkan itu semua, sehingga jangan khawatir deh. Saya mau bilang bahwa publik nggak perlu khawatir bahwa Golkar sudah menyediakan seluruh lahan untuk siapapun kadernya yang masih mau aktif. Masih mau aktif di Golkar, insya Allah Golkar akan mengakomodasi seluruh kepentingan itu untuk bisa berkiprah di Partai Golkar. Dan Golkar punya keahlian itu Bang ya? Ya untuk sementara yang publik lihat. Saya kalau nanti ngomong bilang bahwa Golkar punya keahlian berarti ada jumawanya lagi. Kan publik juga bisa mengukur gitu ya Bang ya. Begitu kemarin keras desakan untuk Pak Erlangga mundur, kan banyak desakan sebelum pada saat proses Pilpres itu kan. Kuat sekali, tapi dan buktinya Pak Erlangga bertahan. Yang berteriak itu tiba-tiba dikasih porsi tuh. Dan ya aman-aman saja, landai-landai saja akhirnya kan kelihatannya. Itulah kehebatan Golkar, mengakomodir seluruh kepentingan. Yang teriak dijemput, datang, duduk, ditanyakan apa maunya dan lain sebagainya. Ayo kita bicara sama-sama untuk besarkan Partai Golkar. Daripada harus berteriak di luar pagar, mendingan masuk pagar. Biar kita berteriak tentang Golkar, kita besarkan Partai Golkar, kita tentukan arah Partai Golkar ini ke depan. Kan hari ini kita baru menang di urutan kedua. Ya mudah-mudahan dengan konfigurasi yang hari ini terjadi di 29 nanti kita bisa tercapai apa yang menjadi keinginan Partai Golkar menjadi pemenang di Indonesia. Saya pun sebagai kader Golkar ingin Golkar menang Bang. Ya. Ada nggak agenda khusus di Munas dipercepat ini Bang, selain pemilihan ketua? Saya berharap bahwa Munas besok, mulai dari Rapimnas sampai dengan Munas,
kita harus jalankan ini sesuai dengan koridor organisasi. Dengan koridor anggaran dasar, anggaran rumah tangga, supaya kita bisa melahirkan produk yang baik agar itu menjadi rujukan. Mulai dari tingkat Dewan Pimpinan Pusat sampai dengan ranting. Apalagi kita hari ini udah sampai ke tingkat TPS. Sehingga ini harus kita kolaborasikan dan kita bicarakan secara baik. Nah, semua harus terlibat. Ini enggak bisa aja. Jadi bukan aja DPP tapi kader Golkar yang ada di TPS juga punya peran yang sama sebenarnya. Nah, oleh karena itu kan dalam kepengurusan ini harus simbiosis mutualisme. Iya. Jadi nggak ada agenda-agenda khusus misalnya di Munas itu selain pemilihan ketua umum? Ada kan pembahasan program, pembahasan ini. Maksud saya agenda khusus itu adalah upaya memproteksi Partai Golkar dari pengaruh luar. Bahwa proteksi pengaruh dan lain sebagainya itu pasti ada. Pasti ada, tapi sifatnya itu tidak keluar dari norma-norma yang memang sudah disepakati selama ini. Jadi kan kalau proteksi dari dunia luar, kan kita ini harus bersosialisasi. Kita harus bersosialisasi. Partai Golkar ini adalah partai besar, partai yang memiliki komitmen kaderisasi. Karena kita punya visi misi itu adalah bagaimana mensejahterakan rakyat Indonesia dan lain sebagainya, menjaga Pancasila. Nah, dengan model seperti itu akhirnya kita harus bisa berbesar hati untuk menerima seluruh perbedaan-perbedaan itu. Tapi yang paling penting bahwa kita ketemu di satu titik. Kan Partai Golkar ini kan partai yang relatif punya sistem kaderisasi yang kuat, rekrutmen yang kuat. Tetapi banyak juga yang saya perhatikan banyak juga kebijakan Partai Golkar yang kadang-kadang keluar dari rel visinya, visi kesejahteraan. Dia lebih pada bagaimana memenangkan Partai Golkar. Saya kasih contoh konkret Bang, banyak orang-orang yang kasar kata ngontrak di Partai Golkar tapi justru mendapat posisi lebih penting di pilkada, di pencalekan dan seterusnya. Wajar memang dalam sebuah, nggak usah kita bicara tentang Partai Golkar, di keluarga kita sendiri aja itu, atau di tubuh kita deh. Artinya kalau kita jalan itu kaki kanan dan kaki kanan dan tangan kanan itu sama-sama ke depan, pasti kita jatuh. Atau dia bilang jadi kayak lompat aja gitu. Kayak pocong gitu ya. Kayak pocong kan lompat. Karena kaki kanan dan ini. Kita harus berbeda. Untuk memperkuat itu harus ada perbedaan-perbedaan itu. Jadi ketika kita melangkah, ketika kaki kanan harus diimbangi dengan tangan kiri dan lain sebagainya. Demikian juga dalam Partai Golkar ini. Rancangannya itu semua bagus. Tapi tidak bisa kita terapkan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena kalau itu semua selesai berarti game over namanya itu. Sudah tidak ada lagi yang kita bicarakan, tidak ada lagi yang kita selesaikan di Partai Golkar. Nah oleh karena itu ketika ada yang memanfaatkan Partai Golkar untuk kepentingan kekuasaan dan lain sebagainya. Nah ini tinggal kekuatan kita untuk membangun komunikasi. Makanya di Golkar itu kan sering orang datang menggunakan kekuatan bla dan blue, akhirnya dia bisa mendapatkan posisi yang lebih penting dari situ. Tapi nggak apa-apa, itu adalah sebuah partai, konsekuensi dari perbedaan yang ada untuk kita menemukan kata sepakat untuk bisa membesarkan konsep kita ke depan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Karena faktanya begini Bang, banyak kader Golkar yang potensial pindah partai dapat tempat. Begitu di Golkar nggak dapat tempat. Ya. Pak Sahrul misalnya. Iya makanya Golkar ini kan laboratorium. Artinya kalau coba bayangkan semua itu berkumpul di Golkar, ini artinya tidak tempat karena kue yang diperebutkan itu cuma bisa dihitung. Jadi mau dan tidak mau ketika dia merasa hebat dan sudah matang dan lain sebagainya, ada peluang yang lain karena keputusan mengambil posisinya untuk
bertarung di politik, di demokrasi untuk mendapatkan kekuasaan. Sehingga kalau dia bertahan di Partai Golkar dia mendapatkan kekuasaan. Jadi fair-fair aja dia mengambil keputusan ke luar partai. Dan Golkar anggap itu sebagai fenomena yang biasa saja, nggak ada yang luar biasa gitu ya Bang ya? Biasa kalau kita pakai rumus aliran air itu semakin banyak air keluar kan semakin banyak yang masuk juga nantinya kan. Iya. Itulah fungsi-fungsi kaderisasi yang harus kita bangun. Sehingga kader-kader muda itu lebih banyak masuk ke Golkar. Hari ini kita harus mengkampanyekan itu. Makanya saya selaku Kepala Badan Saksi dan teman-teman BSNPI kita keliling Indonesia untuk memberikan informasi itu kepada seluruh masyarakat. Silakan masuk sebanyak-banyak di Partai Golkar ini. Mau lewat mana aja boleh nggak apa-apa. Iya. Karena ujung dari ini adalah kita masuk Golkar untuk mendapatkan kekuasaan. Yang paling penting jangan masuk ke partai cuma sekedar untuk menjadi bagian dari pekerja partai. Iya. Ini luar biasa. Memang Abang ini kader fungsional, bukan strukturalis. Bukan. Yang banyak mecah belah ini kan yang strukturalis. Struktural. Bang. Begitu hilang struktur masih terancam. Lompat. Ya. Jadi Iya. kita ibarat masuk ke partai ini kayak mengelola barang antik gitu. Jadi kita merawat barang antik itu kita nggak tahu nilai harganya berapa. Tapi karena rasa cintanya dengan barang itu akhirnya berapapun biaya yang kita mau investasi di situ kita investasikan. Nah nanti setelah kita mendapatkan posisi, baru kita bisa menikmati itu apa yang kita dapatkan dari partai. Hasil investasi. Iya, hasil investasi. Jadi pilihan-pilihan itu yang harus menjadi pilihan kita. Oke. Kebanyakan orang baru masuk ke partai Sudah berharap sesuatu. Belum ngapa-ngapain. Belum investasi. Lebih celaka lagi dia nggak bawa apa-apa datang ke partai dan dia berharap baru investasi. Partai memberikan sesuatu ke dia dan dia bisa menikmati secara. Ada juga yang terjadi seperti itu. Tapi kan, kecil banget lah. Kecil banget. Karena. Tapi anehnya kok Golkar bisa menerima orang yang kurang berkontribusi Bang? Tiba-tiba jadi leader di Golkar. Anggaplah dalam tanda kutip Pak Bahlil yang sekarang banyak disebut ya. Bahlil ini kan dia sebenarnya sudah aktif semenjak di Jayapura ya waktu di Papua. Bendahara umum dan lain sebagainya. Jadi memang keberadaan dia dan muncul sampai dengan hari ini rasa keterpanggilan mungkin dan lain sebagainya akhirnya ingin maju lagi di Partai Golkar. Tapi kan untuk Munas ini kan terbuka lebar untuk seluruh kader. Maksud saya Abang mau bilang meskipun Pak Bahlil itu tidak dalam struktur Partai Golkar tapi hati dan pikirannya banyak tercurah buat Partai bisa Golkar. Aja. Kayaknya perlu Pak Bahlil diundang ke sini untuk ditanyakan itu. Supaya bisa digali lebih dalam sebenarnya siapa kamu ini sebenarnya. Iya. Kan rata-rata pimpinan Partai Golkar ini kan rata-rata lahir dari rahim orang yang pernah berkuasa sebelumnya Bang. Rata-rata ya Bang ya. Kalau tidak dia pemilik modal besar lah di Partai Golkar. Ada beberapa kayak Bang Akbar mungkin yang prosesnya memang dia ngikutin proses secara rapi gitu ya. Tapi kayak Abu Rizal Bakri orang tahu pengusaha besar gitu kan. Setia Novanto pun sama. Airlangga juga sama anak penguasa di zaman karena ada operasional demokrasi di situ. Tapi tiba-tiba Bang Bahlil anak supir angkot yang kita sering dengar ini kan tiba-tiba menjadi ketua umum Partai Golkar. Rasanya inspirasi yang luar biasa buat aktivis kalau beliau benar-benar jadi ketua umum Partai Golkar. Ya kita lihat nanti di Munas kan. Munasnya kan nanti baru mau berlangsung nantinya. Siapa tahu. Tapi 34 DPD yang udah klop selesai lah Bang. Iya tapi kan kita nggak bisa buktikan. Itu baru pernyataan Bang Idrus Marham. Kita mendengar dan perlu kita lakukan kajian. Kita harus turun ke bawah. Kita mengecek secara langsung apakah benar 34 itu sudah mengkristal atau tidak. Masih klaim. Atau masih klaim. Karena kalau di Golkar ini kan semua pelatih kepala. Kepala pelatih. Kepala pelatih ini bukan atlet. Tapi kelihatannya sih memang udah selesai sih Bang. Karena gak ada juga yang kelihatan yang lain muncul, gak ada sih.
Ya kita enggak tahu, pokoknya kita lihat aja. Kita tidak usah mendahului apa Ya, namanya, 5 hari ke depan sih. Ya. mendahului Munas lah kan. Iya. Nanti Saya kita lihat. berharap Abang bisa menjadi sosok penting di Partai Golkar mendampingi Bang Bahlil. Oh iya kita. Artinya kalau ada Abang di situ, gerbong kami pasti ikut ke situ. Sudah, yang paling penting hari ini saya sudah diberikan tugas oleh Pak Erlangga sebagai Kepala Badan Saksi dan sudah bekerja. Alhamdulillah tidak mengklaim bahwa kemenangan Golkar itu ada Betul. investasi BSNPG di situ, tapi minimal saya sampaikan bahwa saya lebih fokus untuk membesarkan BSNPG ketimbang saya harus masuk ke dalam struktur partai. Biarlah kita di badan aja. Untuk kebijakan-kebijakan inti dan lain sebagainya. Makan masih banyak senior, masih banyak yang mumpuni lah. Kalau kita ini kan baru belajar. Belum jadi pelatih, masih atlet. Saya kira terima kasih banyak Bang Samud telah berkenan makasih. hadir di podcast Rumah Pemuda. Diskusi kita sangat menarik. Pemuda Indonesia, jangan melihat sesuatu berdasarkan apa yang diduga atau banyak dibicarakan orang. Banyak sisi lain yang kita tidak tahu dan kita perlu cari tahu sebelum kita membuat satu keputusan dan satu tindakan yang berpotensi negatif buat kita. Buat Bang Samud, sebelum kita akhiri podcast kita kali ini, saya ingin minta kesediaan Abang untuk memberikan motivasi lah buat anak muda, khususnya teman-teman yang masih aktif di KNPI. Ya mungkin ajak, ayo berpolitik, ayo gabung di Golkar. Silakan Bang, sebagai closing statement. Baik, saya ingin menyampaikan kepada seluruh pemuda Indonesia bahwa marilah kita mengenali diri kita, apa yang menjadi tujuan hidup kita secara baik. Jangan sampai kita berkaca dan bercermin kepada kehidupan orang betul. akhirnya kita terjebak dengan keterbatasan dan kemampuan kita. Nah ini yang sering terjadi di anak muda. Anak muda itu selalu menjadikan pedoman hidupnya itu kepada orang lain. Akhirnya dia lupa untuk menentukan apa visi misinya sendiri. Nah oleh karena itu saya bagian dari anak-anak muda yang pernah juga di KNPI dan seterusnya. Saya menghimbau dan menyampaikan kepada teman-teman bahwa marilah kita mulai mengenali diri kita dan jangan kita terlalu cepat memberikan kesimpulan kepada orang lain, tapi kita mengenali diri dulu baru kita mulai memberikan kesimpulan apakah ini orangnya baik atau tidak. Ya. Terima kasih banyak Terima Bang kasih Samud. banyak juga untuk Rumah Pemuda. Siap. Saya doain semoga Rumah Pemuda tetap berjaya dan Amin, bisa amin, memberikan amin. hal-hal positif kepada publik Indonesia agar Amin. tidak terjebak dengan cara pandangnya. Siap, terima kasih Terima banyak kasih. Bang Samud. Sekali lagi mohon berkenan nanti jika kami ngundang lagi, mohon berkenan atau Oke. bersedia untuk hadir lagi. Luar biasa sahabat muda Indonesia. Hari ini kita diberi spirit yang sangat baik, sangat positif oleh senior kita, Bang Samud Ngabalin. Kita akhiri podcast kita kali ini. Salam pemuda, speed, smart, solid. Assalamualaikum.